Nabi dulu tuh rileks sekali ketika beliau ngaji gini, terus ada pemuda lewat bawa cangkul mengabaikan pengajian Rasulullah. Banyak sahabat bilang, celaka orang itu, ada Nabi ngaji kok tidak ikut. Mobil loh, rasa gaya terus gue nyapot, tak bayar 500.000 saya tak tuku sampai kiamat rasa gegeran nek. Manusia belum akan mencapai khauf ilallah selama ia masih takut kepada hal-hal kecil dalam hidupnya. Beranikah Anda menjadi tukang bakso? Karena pasti para tukang bakso memiliki keberanian juga untuk menjadi sarjana dan orang besar seperti Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Kembali saya menyapa Anda, saudara-saudaraku, dan kembali saya mengucapkan terima kasih tak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Juga mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan atau ada ketelis lidah dan hal lainnya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, masih sampai hari ini ya berkenaan dengan Kang Miftah atau yang akrab disapa Gus Miftah, yang viral lah videonya berkenaan dengan perlakuan dia terhadap seorang pedagang yang kemudian dapat teguran lalu minta maaf, kemudian juga beliaunya mengundurkan diri dari jabatan sebagai utusan khusus presiden. Dan kami sudah 2 atau 3 kali mengulas hal itu. Setelah persoalan Gus Miftah, ini muncul lagi yang sebenarnya peristiwa lama nampaknya, yaitu yang terjadi pada Gus Ikdam. Saya sendiri kurang paham tentang Gus Ikdam ini ya, karena mohon maaf saya kurang mengikuti media-media sosial. Dan kami pun mendapatkan kiriman terkait dengan video Gus Ikdam yang hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Gus Miftah. Namun latar belakangnya seperti apa dan bagaimana kami tidak mengetahui pasti. Namun ini juga menjadi pemberitaan bahkan sampai masuk di situs media online. Kilasannya kita simak berikut ini. Wes to Pak, mobil loh, rasa gaya terus gue nyapot, tak bayar 500.000 saya tak tuku sampai kiamat rasa gegeran nek. Dalam video yang agak panjang atau yang ditulis dalam salah satu media online, selain apa yang disampaikan oleh beliaunya tadi itu, Gus Ikdam juga mengatakan nanti dibuat status, dikatakan bahwa mencari nafkah tidak boleh di pengajian dan sebagainya. Kemudian beliau juga dengan nada yang kesel suruh bawalah kalau berani. Begitulah, kurang kalau berani bawa itu dagangannya saya borong, dan sampai kiamat jangan dagang lagi. Mungkin yang dimaksud dalam pengajian seperti itu, karena dia hanya butuh waktu sekitar 2 jam, setelah itu dia akan geser. Ini juga menjadi perhatian dari banyak sahabat-sahabat, termasuk di kolom komentar kami dan terutama di kalangan netizen. Demikian yang saya dapat informasinya. Lalu dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Gus Baha, ya sama-sama Gus ini, Gus Miftah, Gus Ikdam, Gus Baha. Kita simak juga ulasan dari Gus Baha, kilasannya. Nabi dulu tuh rileks sekali ketika beliau ngaji gini, terus ada pemuda lewat bawa cangkul mengabaikan pengajian Rasulullah. Banyak sahabat bilang, celaka orang itu, ada Nabi ngaji kok tidak ikut. Jawabannya Nabi unik. Jangan-jangan dia punya keluarga yang harus kerja, dan kalau harus kerja untuk nafkah keluarganya itu juga ibadah, itu ya sunnah saya. Jadi Nabi rileks saja, tidak tersinggung. Iya, apa yang disampaikan oleh Gus Baha itulah yang sebenarnya ingin kami pertegas kepada Anda, karena persoalan-persoalan yang terjadi ini juga kerap kali menimpa kami. Artinya ketika kita konsentrasi menyampaikan sesuatu di jemaah, lantas ada orang dagang, jujurlah memang agak terganggu. Namun kita harus melihat secara substansi. Ngaji itu adalah untuk menyampaikan sesuatu kebaikan agar dikaji gitu. Sementara substansi dari ngaji itu untuk direalisasikan, dan orang yang berdagang itu adalah orang yang telah merealisasikan dari hasil pengajian sejatinya, yakni mencari nafkah yang halal sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan yang Allah takdirkan padanya. Kan kurang lebih seperti itu ya. Hanya saja ya memang kita harus lihat-lihat kondisi. Nah, berkenaan dengan Gus Miftah juga
diangkat kembali pernyataan beliau atau candaan yang menurut saya juga keterlaluan terhadap Ibu Yati. Saya mau nyebutnya Yati pesek itu nggak enak ya, karena kata pesek itu kan hidungnya ke dalam begini. Tetapi memang nama populernya beliau Yati pesek ya. Itu sebenarnya peristiwa sekitar 2 tahun lalu ya. Dan kami sekilas pernah mengulasnya karena itu berbarengan dengan persoalan wayang yang saya bilang artifisial. Pada saat itu Gus Miftah kan menanggap wayang lah di pesantrennya sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Khalid Basalamah. Tetapi karena terlalu artifisial sehingga merusak dan bentuk wayangnya itu menggambarkan Arab, ini kan menjadi persoalan. Sehingga pada saat itu seniman-seniman wayang pun juga memprotesnya, termasuk saya sebagai orang yang mencintai dunia kesenian juga memberikan komentar di kanal ini juga di Pada Suka TV live pada saat itu. Nah, berkenan dengan Mbak Yati atau Ibu Yati, ya di saat itulah terjadi seperti yang kami sampaikan sedikit ya. Kalau niku bersyukur Budi Yati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte tadi. Oh, mboten Budi nggih. Saiki kok dadi suarane kaya ngono. Oh, untung Gus. Jadi Pripun? ini persoalan yang sudah sekitar 2 tahun lalu kurang lebih. Silakan Anda lacak, saya yakin masih ada itu videonya di kanal-kanal YouTube ataupun mungkin yang lain. Saya pada saat itu sempat menyoroti hal ini juga ketika saya live dengan Pada Suka TV Pak Yusuf Mares, dan sekarang diangkat lagi. Nah, saudara-saudaraku sekalian, dari semua peristiwa yang terjadi, saya tidak ingin mengomentari terlalu dalam karena sudah banyak yang mengomentari. Kita mari buka dada kita, mencoba mempelajari hal ini dari berbagai sisi, dan juga jangan berlebihan biar tidak kontraproduktif ya. Saya tidak ingin kanal ini menyajikan sesuatu yang kontraproduktif. Ada hal sebagaimana yang telah kami sampaikan beberapa edisi yang lalu adalah pandangan atau tulisan dari Mbah Nun atau Kiai Haji Muhammad Ainun Najib yang dulu dikenal sebagai Cak Non, sekarang orang banyak menyebutnya Mbah Nun. Naskah yang berjudul Syair Tukang Bakso. Syair Tukang Bakso itu kemudian dimuat di www.caknon.com, yang hal ini menurut hemat saya sangat bagus untuk kita telaah bersama secara substansi berkenaan dengan persoalan yang saat ini sedang berkembang itu. Saya akan bacakan Syair Tukang Bakso MH Ainun Najib, terbit 18 Februari 2014. Sebuah pengajian yang amat khusyuk di sebuah masjid kaum terpelajar malam itu mendadak terganggu oleh suara dari seorang tukang bakso yang membunyikan piring dengan sendoknya. Pak Ustadz sedang menerangkan makna khauf, tapi bunyi ting 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 yang berulang-ulang itu sungguh mengganggu konsentrasi anak-anak muda calon ulil albab yang pikirannya sedang bekerja keras. Apakah ia berpikir bahwa kita berkumpul di masjid ini untuk berpesta bakso? Gerutu seseorang. Bukan sekali 2 kali ini dia mengacau. Tambah lainnya dan disambung. Iya, betul. Jangan marah ikhwan. Seorang berusaha meredakan kegelisahan. Ia sekedar mencari makan. Ia tak punya imajinasi terhadap apa yang kita lakukan. Potong seorang yang lain lagi. Jangan-jangan sengaja ia berbuat begitu. Jangan-jangan ia mainan Nasara. Sebuah suara keras. Tapi sebelum takbir masjid bertindak sesuatu, terdengar suara Pak Ustadz juga mengeras. Khauf, rasa takut, ada beribu-ribu maknanya. Manusia belum akan mencapai khauf ilallah selama ia masih takut kepada hal-hal kecil dalam hidupnya. Allah itu maha besar, maka barang siapa takut hanya kepadanya, yang lain-lain menjadi kecil adanya. Tak usah menghitung dulu ketakutan terhadap kekuasaan sebuah rezim atau peluru militerisme politik. Cobalah berhitung dulu dengan tukang bakso. Beranikah Anda semua, kaum terpelajar yang tinggi derajatnya di mata masyarakat? Beranikah Anda menjadi tukang bakso? Anda tidak takut menjadi sarjana, memperoleh pekerjaan dengan gaji besar, memasuki rumah tangga dengan rumah dan mobil yang bergengsi. Tapi, tidak takutkah Anda untuk menjadi tukang bakso? Yakni
Kalau pada suatu saat kelak pada Anda tak ada jalan lain dalam hidup ini kecuali menjadi tukang bakso, cobalah wawancarai hati Anda sekarang ini, takutkah atau tidak? Ingatlah bahwa tak seorang tukang bakso pun pernah takut menjadi tukang bakso. Apakah Anda merasa lebih pemberani dibanding tukang bakso? Karena pasti para tukang bakso memiliki keberanian juga untuk menjadi sarjana dan orang besar seperti Anda semua. Suasana menjadi senyap. Suara ting-ting-ting dari jalan di sisi halaman masjid menusuk-nusuk hati para peserta pengajian. Kita memerlukan baca istighfar lebih dari 1000 kali dalam sehari. Pak Ustadz melanjutkan, karena kita masih tergolong orang-orang yang ditawan oleh rasa takut terhadap apa yang kita anggap derajat rendah. Takut tak memperoleh pekerjaan di sebuah kantor, takut miskin, takut tak punya jabatan, takut tak bisa menghibur istri dan mertua, dan kelak takut dipecat, takut tak naik pangkat. Masya Allah, sungguh kita masih termasuk golongan orang-orang yang belum sanggup menomorsatukan Allah. Kiranya tulisan yang dibuat oleh Mbak Nun ini bisa menginspirasi kita semua di dalam menghadapi persoalan yang sedang hangat ini, juga di dalam menjalani kehidupan serta di dalam menatap masa depan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.